Salam The One Minute of Law Studies. Kita bertemu kembali di YouTube ini, masih membahas tentang studi hukum kritis ya, sebagai salah satu gerakan pemikiran di era postmodern yang fokusnya mengkritisi pemikiran-pemikiran hukum yang telah ada dan dianggap mapan. Jadi studi kritis itu sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, itu mencurigai tatanan hukum yang ada tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan yang bersifat pragmatis dari sekelompok orang yang eh, mungkin saja digunakan untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Jadi studi kritis ini sebenarnya kalau kita pahami jiwanya adalah mengembalikan hukum ke giroh yang sesungguhnya. Hukum itu, giroh yang sesungguhnya adalah mewujudkan sebagai jembatan, sebagai gerbang yang mewujudkan keadilan bagi setiap orang. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang dekonstruksi, teori dekonstruksi yang dikemukakan oleh Jacques Derrida. Dekonstruksi Jacques Derrida ini adalah pemikiran yang dikemukakan oleh Derrida sebagai respons terhadap pengaruh logosentrisme yang sangat kuat di Eropa, sangat kuat di belahan bumi barat, di Western, pemikiran-pemikiran barat yang terlampau menekankan otoritas akal. Jadi logosentrisme itu adalah filsafat yang menganggap dan atau menjadikan akal sebagai sumber kebenaran, satu-satunya sumber kebenaran untuk menilai realita, untuk memproduksi suatu pernyataan yang mengandung kebenaran. Jadi rekan-rekan sekalian, Derrida ini mengajukan konsep dekonstruksi untuk mengkritisi dominasi logosentrisme tadi dalam pemikiran-pemikiran, ya, terutama berkaitan dengan bagaimana memaknai teks. Derrida mengembangkan suatu konsep yang disebut dengan difference. Ya, difference ini adalah gabungan antara difference dan differential. Difference itu adalah pembedaan, ya, perbedaan atau pembedaan. Kemudian differential itu adalah menunda. Ya. Jadi menurut Derrida, setiap teks itu memiliki makna yang berbeda bergantung pada konteks. Jadi setiap teks itu harus dipahami menurut konteks dia. Makanya Derrida mengajukan konsep difference tadi. Lalu untuk menentukan makna suatu teks, maka kita perlu menunda terlebih dahulu, menyimpulkan apa makna dari teks tersebut. Kita harus melihat konteksnya apa dari teks itu. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Ketika seseorang mengatakan, Anda sangat pintar, pernyataan itu disampaikan setelah seseorang eh, menyampaikan pendapat yang berisi pernyataan-pernyataan yang logis didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Nah, jika konteksnya seperti itu dan orang lain atau lawan bicaranya menyatakan bahwa Anda sangat pintar, maka makna dari Anda sangat pintar itu adalah sebenar-benarnya pintar. Jadi dia benar-benar memuji, itu adalah suatu komplimen, suatu pujian, ya, suatu pujian yang tulus terhadap pernyataan yang mengandung kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan oleh lawan bicara. Akan tetapi, ketika pernyataan Anda sangat pintar itu disampaikan setelah seseorang atau lawan bicaranya menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal, menyampaikan sesuatu yang eh, tidak logis, menyampaikan sesuatu yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat, maka sesungguhnya itu adalah sindiran bahwa yang bersangkutan berkebalikan dari sangat pintar. Jadi dari sangat pintar, pernyataan sangat pintar itu sebenarnya adalah artinya adalah sangat bodoh. Nah, ini adalah contoh kecil bagaimana Derrida menggugat dominasi logosentrisme untuk mengingatkan kepada kita bahwa pada dasarnya teks itu tidak memiliki makna tunggal.
teks itu memiliki makna yang banyak, makna yang beragam, karena teks itu selalu berada di ruang yang diliputi oleh konteks. Anda gagah sekali, Anda pintar sekali. Konteksnya bisa berbeda, maknanya bisa berbeda jika konteksnya juga berbeda. Misalnya ketika saya menyatakan Anda gagah sekali dalam dalam situasi dia sudah berias, sudah memakai pakaian terbaiknya, maka itu benar-benar suatu komplimen atau pujian. Tapi ketika dia dalam keadaan lusuh, lalu saya katakan Anda gagah sekali, itu sebenarnya adalah suatu sindiran, bahkan suatu ungkapan yang eh, bermakna sebaliknya. Kalau saya dalam posisi tadi saya mengatakan Anda gagah sekali, sebenarnya dia jelek sekali gitu. Jadi ini yang dimaksud oleh Derrida bahwa setiap teks itu tidak memiliki makna yang tunggal, tetapi memiliki makna yang banyak. Dan Derrida berpendapat bahwa teks itu ketika dibuat oleh pembuat teksnya, dia sebenarnya mencoba mengabstraksikan sebanyak mungkin fenomena ke dalam teks tadi. Tapi pada akhirnya teks yang dibuat itu tidak mampu menjangkau seluruh fenomena. Nah, maka dari itu Derrida berpendapat bahwa ketika kita berhadapan dengan teks, jangan kita langsung maknai teks itu sesuai dengan makna harfiahnya. Kita harus lihat konteksnya seperti apa. Makanya di dalam teorinya Derrida, makna teks itu tidak tunggal, tidak statis, tetapi dinamis. Makna teks di satu konteks bisa berbeda dengan di konteks yang lain. Itu yang dikemukakan oleh Derrida. Di dalam beberapa literatur saya menemukan gini, ada ide dasar Derrida yang menarik untuk kita bahas. Ide dasarnya adalah there is always more to the text than that which is written by the author. This additional information is provided by the context of the text and the context of the reader. Jadi selalu ada eh, hal yang lebih daripada yang tertulis di teks itu sendiri. Nah, makna dari teks itu menurut Derrida itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, konteks dari teks itu sendiri, ya, di mana teks itu diucapkan, kapan teks itu diucapkan, ya, atau di mana teks itu tertulis, serta konteks dari pembaca. Konteks dari pembaca ini misalnya gini, dia punya latar belakang berbeda. Orang dengan latar belakang orang dengan latar belakang budayawan, orang dengan latar belakang sosiolog, orang dengan latar belakang antropolog, orang dengan latar belakang ekonom, orang dengan latar belakang studi hukum itu tentu berbeda dalam memahami persoalan yang sama. Misalnya berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, tentu budayawan berbeda cara pandangnya atau penafsirannya terhadap dengan sosiolog misalnya, dengan ahli hukum misalnya. Nah, ini yang dimaksud oleh Derrida bahwa teks itu selalu memiliki makna lebih, selalu ada makna di luar dari makna harfiah yang ada di dalam teks itu. Dan ini dipengaruhi oleh konteks dari teks tadi, dan yang kedua adalah konteks dari pembaca. Nah, faktor yang menentukan hasil akhir penafsiran terhadap teks hukum adalah pertama ya, tradisi, kebiasaan-kebiasaan, lalu histori atau sejarah yang pernah dialami, kemudian binary oppositions, oposisi binar seperti bersalah atau tidak bersalah, dan legal concepts atau konsep hukum. Contoh misalnya tentang perkawinan dini. Ya. Perkawinan dini, meskipun belum memenuhi batas minimal umur menikah, boleh jadi di suatu daerah yang menganut sistem adat tertentu menganggap pernikahan dini sebagai pernikahan yang biasa. Kenapa? Karena ini dipengaruhi oleh tradisi secara turun-temurun. Tradisi ini membuktikan bahwa pernikahan dini di kelompok mereka ternyata tidak menimbulkan persoalan, baik persoalan secara fisiologis maupun psikologis. Nah, di komunitas itu mungkin perkawinan dini dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi di komunitas lain, misalnya di perkotaan, di masyarakat perkotaan yang jauh lebih modern, misalnya jauh lebih sophisticated, jauh lebih complicated, menganggap bahwa perkawinan dini itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan atau kalau kalau bisa malah dijauhi karena masyarakat-masyarakat perkotaan itu cenderung lebih dinamis, lebih mengedepankan apa ya,
konsep-konsep logis dan semakin ke sini orang semakin ingin agar lebih fokus dulu mengejar cita-cita, misalnya mendapatkan pekerjaan baru setelah settle, setelah mencapai tingkat kemapanan tertentu baru dia menikah. Kemudian juga dari sejarah ya, dari sisi sejarahnya dia misalnya tentang perkawinan dini, dia melihat bahwa di kelompok masyarakat tertentu perkawinan dini itu menimbulkan problem sosial yang cukup kompleks. Tetapi di masyarakat lainnya tidak. Nah, dia merefleksikan itu dari hal-hal yang sudah terjadi ini untuk membentuk suatu penafsiran terhadap teks yang ada tadi. Demikian juga dengan binary opposition, oposisi benar seperti bersalah tidak bersalah. Perkawinan dini yang belum mencapai batas minimal umur, menurut ketentuan undang-undang, itu tidak boleh. Karena yang boleh menikah adalah minimal mereka yang berumur 19 tahun. Sehingga ketika dihadapkan dengan kasus perkawinan di bawah 19 tahun, maka secara hukum itu dianggap salah. Ini oposisi benar. Lalu kemudian konsep hukum. Misalnya perkawinan dini ini. Eh, Konsep hukumnya adalah perkawinan dini itu dilarang atau sangat tidak dianjurkan karena eh, dari pengalaman selama ini, fakta-fakta menunjukkan bahwa orang yang menikah dini, menikah di bawah umur, cenderung lebih mudah untuk bercerai. Kenapa? Karena dia belum matang secara emosional. Untuk menghadapi tekanan-tekanan dalam rumah tangga yang sedemikian berat, perlu kematangan pribadi, perlu kematangan emosional. Sehingga kenapa hukum kemudian menetapkan batas minimal umur menikah? Karena itulah yang dianggap sebagai standar minimal, umur minimal yang diasumsikan pria dan wanita telah mencapai kematangan secara emosional untuk memasuki bahtera rumah tangga, sehingga perkawinannya bisa lebih langgeng dan bahagia. Nah, yang terpenting lagi untuk diketahui dari teori Derrida atau dekonstruksinya Derrida adalah kedudukan teks. Menurut Derrida, teks itu bukan sesuatu yang tertutup. Legal text seperti perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum itu tidak pernah tertutup, never closed off to other possible interpretation. Jadi setiap teks hukum yang ada di dalam undang-undang, bahkan asas hukum yang kita anggap sebagai sesuatu yang sudah tetap, itu tidak pernah tertutup kemungkinannya untuk ditafsirkan lain. Jadi dia selalu open open up, bukan close off. Jadi kalau hari ini suatu perbuatan dianggap melanggar aturan oleh undang-undang, 5 atau 10 tahun yang akan datang belum tentu perbuatan itu masih dianggap melanggar aturan karena mungkin ada dinamika yang terjadi di masyarakat yang menganggap bahwa dulu sesuatu yang dilarang itu ternyata saat ini menjadi suatu kebutuhan. Kalau tidak dilakukan maka kita tidak bisa survive. Sehingga Derrida memperingatkan kita, terutama para yuris, ya, specifically lagi itu hakim, jangan pernah terpaku dengan teks hukum atau undang-undang jika teks hukum atau undang-undang ini pada saat diterapkan ke dalam perkara menurut bunyi undang-undang justru menimbulkan ketidakadilan. Artinya bahwa kita harus menyadari sepenuhnya ada konteks di dalam perkara itu yang perlu dikaitkan dengan apa tujuan dari dirumuskannya pasal di dalam undang-undang tersebut. Tegasnya, kalau menerapkan undang-undang secara literal terhadap perkara yang sedang diadili dan ternyata menimbulkan persoalan atau ternyata menimbulkan ketidakadilan, maka kita harus tafsirkan ulang. Kita bongkar teks itu, kita cari apa sesungguhnya jiwa dari teks ini untuk kemudian membentuk kembali atau merekonstruksi makna dari teks tersebut supaya hasil akhirnya adalah mewujudkan keadilan bagi para pihak berperkara. Kalau boleh kita persingkat ya, bagaimana kerangka pikir dekonstruksinya Derrida ini. Karena buku Derrida itu yang terutama misalnya of grammatology itu sangat tebal dan cukup rumit. Tetapi kalau kita baca secara keseluruhan, Derrida itu pertama, dekonstruksi itu adalah metode untuk menafsir ulang teks.
yang tidak memperdulikan lagi oposisi biner, tidak memperdulikan lagi yang mana subjek, yang mana objek di dalam suatu kalimat, tetapi lebih menekankan apa substansi atau hakikat di dalam teks itu, apa jiwa di dalam teks itu. Itulah yang harus kita cari dan kita hidupkan kembali melalui apa? Rekonstruksi makna. Kita bentuk ulang makna terhadap teks itu, maka disitulah kita menghidupkan ruh dari teks tersebut. Sebagai contoh misalnya, di dalam pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa jika terjadi perceraian, anak yang belum memayis atau belum berumur 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibu kandungnya. Nah, bagaimana misalnya jika ada perkara hak asuh anak, ternyata si ibu kandung ini tidak pernah merawat anak. Anaknya berumur 6 tahun. Si ibu kandung tidak pernah peduli terhadap anaknya. Dia lebih banyak atau lebih sibuk beraktivitas di luar, eh, jarang berada di rumah. Sementara si anak ini diasuh dengan baik oleh bapaknya. Lalu si anak ini lebih dekat secara psikologis dengan bapaknya. Yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya bapaknya, yang mengurus keperluannya sehari-hari dari mandi, makan, ganti baju, dan seterusnya itu bapaknya. Sementara ibunya tidak pernah melakukan itu. Kalau diterapkan pasal 105 huruf A ke dalam perkara ini, maka yang terjadi kemudian adalah kepentingan anak tidak terpenuhi. Padahal jiwa dari pasal 105 huruf A itu sebenarnya adalah pengasuhan itu harus memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi. Ini juga ditegaskan dalam jurisprudensi. Lalu bagaimana hakim melakukan dekonstruksi? Kita dekonstruksi teks ini dengan mencari apa sebenarnya jantung atau inti di dalam redaksi pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam itu. Redaksi inti dari redaksi itu sebenarnya ada pada kata ibunya. Ibu ini adalah simbol. Ibu ini adalah lambang bahasa yang menunjukkan sifat-sifat baik seperti kasih sayang, perhatian, rela berkorban, mengasuh, dan sebagainya. Dia lebih mendahulukan kepentingan anak daripada kepentingan dirinya sendiri. Sehingga ibu di dalam teks ini jangan hanya dipahami ibu secara harfiah, tetapi sifat-sifat keibuan, kemuliaan dari seorang ibu yang harusnya dimiliki oleh mereka atau siapapun yang diberi kewenangan atau hak oleh hukum mengasuh seorang anak. Nah, dengan memahami inti dari sini, kita bisa merekonstruksi makna. Rekonstruksinya begini, bahwa anak yang belum memayis atau belum berumur 12 tahun itu diasuh oleh ibunya atau diasuh oleh ayahnya atau diasuh bersama oleh ayah dan ibu dengan ketentuan bahwa pengasuhan tersebut harus memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Kan seperti itu. Jadi siapapun yang mewakili sifat-sifat keibuan yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak, itulah yang diberikan kewenangan untuk mengasuh anak. Nah, sepertinya menurut saya deskripsi yang sederhana yang jelas untuk menggambarkan bagaimana eh, alur pemikiran Derrida bisa kita gunakan di dalam menafsirkan teks hukum, terutama ketika hakim berhadapan dengan perkara yang jika teks itu diterapkan begitu saja ke dalam perkara justru menimbulkan ketidakadilan atau menimbulkan kemudaratan bagi subjek hukum yang terdampak dari putusan tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk teori dekonstruksi hukum Jacques Derrida. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Support terus kanal ini dengan subscribe, share, like, and comment. Salam, the 1 Minute of Law Studies.